Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 19 Januari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah mendidik anak dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya kodrat kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut, anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang patuh, rajin belajarnya ya. Ketika kecil, dari lahir, dari kandungan, kita sebagai ayah dan ibu sangat menyayanginya ya. Kita merawatnya dengan baik ya. Tetapi ketika anak-anak kita beranjak dewasa, maka timbul masalah atau problem ya. Anak-anak mulai berani sama kita, anak-anak mulai melawan perintah kita, bahkan anak-anak membangkang kepada kita. Lalu bagaimana kita ini menyikapi ini ya? Baik kita Bapak Ibu, kita coba simak beberapa penjelasan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 63, di situ Allah sudah mengingatkan bahwa kita itu harus mendidik anak-anak kita itu dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, istiqomah di dalam beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita simak surat Al-Anfal ayat 63. Dan dialah yang mempersatukan kolbu mereka, orang-orang beriman ya. Jadi Allah sebenarnya yang mempersatukan kolbu anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, itu sebenarnya karena Allah yang menggiring, Allah yang memberikan petunjuk. Kalau anak-anak kita itu tidak baik ya, atau banyak melanggar, itu disebabkan karena anak-anak kita jauh dari Allah. Ini peringatan Allah. Maka kata Allah juga, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, walaupun anak-anak kita penuhi segala fasilitasnya, kepingin mobil kita belikan, kepingin HP yang mahal kita belikan ya. Kemudian kita penuhi segala bentuk kesenangan mereka, rekreasi mereka. Tetapi itu tidak menjamin bahwa anak-anak kita itu akan patuh dan taat kepada kita, Bapak Ibu. Karena Allah sudah mengingatkan itu ya. Walaupun kita membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi karena kita mau mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak kita, maka kata Allah, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan kolbu mereka. Karena yang dapat mempersatukan kolbu mereka itu hanya Allah ya. Makanya Bapak Ibu, pentingnya dari awal kita didik anak-anak kita itu dengan Al-Quran, jangan dengan fasilitas ya. Karena kalau dididik dengan fasilitas ya, itu nantinya akan menyakitkan kita, bahkan membuat kita itu kecewa, akan membuat kita itu sakit hati, sedih ya. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi bijaksana. Itu tadi peringatan Allah kepada kita ketika kita mendidik anak. Jadi tidak salah kalau awal-awal ya pendidikan kita kepada anak-anak kita adalah Al-Quran ya. Kadang-kadang mohon maaf, ini kita salah jalan.
Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan yang lain, ya, sibuk di urusan misalkan sekolah, les dan sebagainya, bagus ya. Tapi mari kita tempatkan urusan Allah itu di urusan yang utama. Sholat anak-anak kita, ngaji anak-anak kita, ya, akhlak anak-anak kita harus tempatkan yang utama dulu, baru ke yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana solusinya? Maka solusinya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar anak itu selalu dalam pengawasan Allah, agar anak-anak kita selalu mendapat petunjuk dan pertolongan Allah, ya. Karena ketika mengingat Allah, maka anak itu sudah Allah turunkan cahaya berupa rahmat dan kasih sayang. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dialah yang memberikan rahmat. Jadi ketika anak itu banyak mengingat Allah, maka Allah sudah mengungkapkan, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kita. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya memohonkan ampun buat kita, anak-anak kita. Liyukhrijakum, supaya dia mengeluarkan kalian. Supaya apa? Dengan banyak mengingat Allah kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita itu oleh didoakan oleh malaikat, lalu al-malaikat itu minta kepada Allah supaya mengeluarkan anak-anak kita dari kegelapan, minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan, ya, dari kemaksiatan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, kepada keimanan, kepada cahaya, kepada petunjuk, kepada kasih sayang Allah. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan kepada anak atau yang kerennya itu disebut pendidikan karakter, itu adalah mengajak anak untuk selalu dekat dengan Allah, ya. Tidak ada metode strategi pendekatan, ya, yang lebih canggih daripada Al-Quran, ya. Kalau kita mau merubah anak di jalan Allah menjadi anak yang baik, menjadi anak-anak yang nanti harapan kita ke depannya akan menyenangkan kita, akan membahagiakan kita, bahkan nanti pada akhirnya anak-anak itu membanggakan kita dengan amal jariahnya yang dipersembahkan untuk kita, ya. Maka harus menjadi generasi Quran, tidak ada jalan lain. Karena urusan kehidupan dunia dan akhirat itu adalah hak Allah. Siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah pasti menolong, ya. Maka apabila anak-anak itu sudah mengenal Allah, dekat dengan Allah, hidupnya penuh dengan Al-Quran, maka pendidikan karakter itu pasti terbentuk, ya. Anak-anak kita akan menjadi cerdas secara akademis, namun memiliki akhlak yang mulia. Mari kita renungkan sebuah hadis Nabi riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda, ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang menunjuki kecuali Engkau, ya Allah, ya. Dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang dapat memalingkan kecuali Engkau, ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita evaluasi diri kita, bahwa untuk merubah anak ini awalnya dari diri kita. Banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kita istiqomah di dalam beribadah, kita menjaga kesucian jiwa kita, baru kita melangkah kepada anak-anak kita. Kita ajak mereka untuk mengenal Allah. Kita ajak anak-anak kita agar levelnya sampai pada keimanan, ya. Kemudian kita giring, ya, agar anak-anak kita itu senantiasa menjaga kesucian jiwanya.
Ajaklah anak-anak kita untuk sholat 5 waktu secara rutin, rajin, istiqomah, berjemaah dengan khusyuk. Ajaklah anak-anak kita itu untuk memiliki pribadi atau akhlak yang baik. Ajarkan anak-anak kita Al-Quran, ya. Sempatkan, jadikanlah ini yang utama, sehingga pada akhirnya anak-anak kita ini sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ya. Mudah-mudahan selalu di jalan yang lurus, ya, dan dijauhkan dari api neraka. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.